Jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2024, Saudara, sejumlah kelompok massa mulai berdatangan di sekitar gedung KPU. Rencananya, kelompok massa ini akan berunjuk rasa terkait hasil rekapitulasi pemilu. Hingga sore tadi, sejumlah kelompok massa terus berdatangan di sekitar gedung KPU. Untuk mengantisipasi adanya gangguan, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 3.500 personel. Selain mengerahkan ribuan personel, Polres Metro Jakarta Pusat menutup jalan dan mengalihkan arus kendaraan di sekitar gedung KPU. Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel untuk pengamanan jalannya pengumuman hasil rekapitulasi pemilu. Selain di sekitar gedung KPU, Polda Metro Jaya mengerahkan personel di sekitar gedung Bawaslu, kawasan Monas hingga gedung DPR. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi bilang, pihaknya mengerahkan 4.376 personel yang ditempatkan di beberapa lokasi. Untuk pengamanan menjelang putusan rekapitulasi hasil pemilu 2024, Polda Metro Jaya menyiagakan setidaknya ada 4.376 personil. 4.376 personil ini di mana saja ditempatkan? Yang pertama di Monas, itu ada 550 personil. Kemudian di Bawaslu, ada 530 personil. Kemudian di sektor KPU ada 2.355 personil, kemudian di sektor DPR RI ada 940 personil. Tentunya gimana masalah arus lalu lintas dan masih itu ditanyakan, pengalihan arus lalu lintas, kemudian penjagaan, petugas kami ada di lapangan, pengalihan arus dilakukan secara situasional. Hari ini merupakan batas terakhir rekapitulasi hasil pemilu 2024. Sementara sejumlah elemen massa berunjuk rasa di depan gedung KPU menjelang pengumuman hasil pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari dalam gedung KPU dan Alvania Rizky yang ada di luar gedung KPU. Kita ke dalam gedung KPU bersama Valentina. Valen, total sudah berapa provinsi rekapitulasi nasional hari ini? Apakah untuk Provinsi Papua sudah selesai proses rekapitulasinya? Iya, Sini dan juga saudara, sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, KPU Republik Indonesia telah selesai melakukan rekapitulasi suara melalui sidang pleno terhadap 37 provinsi di Indonesia. Artinya yang terakhir tadi untuk rekapitulasi suara di Papua Pegunungan sudah disahkan oleh Ketua KPU RI, dalam hal ini adalah Hashim Asyari. Kalau Anda menanyakan bagaimana di Pulau Papua sendiri, masih ada satu, yakni Papua Induk yang rekapitulasinya masih menunggu karena hingga saat ini jeda diberlakukan sehingga potensi untuk dilakukan yang proses rekapitulasi suara secara lanjutan ini bisa diprediksi dimulai pada waktu setelah berbuka puasa, karena mengingat saat ini kita sedang berada di momen Ramadan di mana diperuntukkan bagi masyarakat yang mungkin juga yang petugas dari KPU ataupun juga pihak saksi parpol yang terlibat dalam sidang pleno ini melakukan ibadah sejenak. Cindy dan juga saudara, kalau misalnya maksud kami, kalau untuk bagaimana hasil dari proses rekapitulasi suara yang baru saja sudah dilakukan terhadap 37 provinsi, pasangan Prabowo Gibran ini mendominasi di 35 provinsi. Sementara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini unggul di 2 provinsi. Kalau boleh kami sampaikan dari hasil penghitungan yang kami pantau sejak proses rekapitulasi yang dimulai sejak tanggal 28 Februari hingga hari ini, setidaknya pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini mendapatkan suara 25,02%.
Kemudian juga Prabowo Gibran ini mendapatkan hasil rekapitulasi suara sebesar 58,5% dan kemudian Ganjar Mahfud mendapatkan 16,43%, yang mana ini diperoleh dari jumlah suara sah di Republik Indonesia. Ini ada 162.505.793 pemilih. Dan perlu diketahui memang kenapa yang menjadi maksud kami mengapa proses rekapitulasi ini bisa dikatakan panjang begitu waktunya, karena perlu diketahui Cindy dan juga saudara, dalam proses rekapitulasi yang terus yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi hingga kemudian nasional, dalam prosesnya di sidang pleno di KPU pusat ini tidak hanya menetapkan suara secara nasional, tapi juga ada pembenahan ataupun juga koreksi dari rekapitulasi suara yang sebelumnya sebenarnya sudah bisa diselesaikan di tingkat provinsi, tapi kemudian dilakukan di KPU pusat lantaran memang ini ada rekomendasi Bawaslu yang dalam penyelesaian catatan-catatan tadi di dalam formulir D1 dari masing-masing pemilihan dari jenjang Pilpres, maksud kami dalam lingkup Pilpres, DPR RI dan juga DPD, ini memang administrasinya baru selesai, sehingga untuk koreksi angka, kemudian juga pendalaman secara internal dari saksi partai politik ini memang harus disampaikan untuk kemudian disahkan melalui rekapitulasi secara nasional. Untuk proses rekapitulasi sendiri masih memang kurang satu provinsi lagi, yakni Papua Induk, yang mana perlu diketahui bahwa KPU RI ini berpedoman dan kemudian juga optimistis dan yakin bahwa dalam penetapan hasil rekapitulasi suara tetap akan dilangsungkan pada hari ini sesuai tenggat waktu, yakni 20 Maret 2024. Di mana sebelum penetapan nanti tentu KPU masih juga menyusun administrasinya apabila memang proses rekapitulasi suara sudah selesai dilakukan di 38 provinsi dengan menerbitkan 3 berita acara untuk rekapitulasi Pilpres, kemudian Pileg tingkat DPR RI dan juga DPD RI. Kemudian juga KPU akan menerbitkan surat keputusan untuk 38 provinsi tentang hasil perolehan suara di tingkat provinsi. Ini kemudian yang menjadi yang dinantikan oleh sejumlah pihak, termasuk juga ketika pertanyaannya adalah tentang kapan kemudian penetapan ini diumumkan oleh KPU. Lagi-lagi KPU hanya menyampaikan untuk tetap bersabar karena proses juga masih berlangsung. Apakah tetap dilakukan pada hari ini pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat sesuai dengan tenggat akhir yang yang diatur dalam perundang-undangan? Tentu seharusnya begitu, karena memang aturannya dalam pasal 431 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, KPU setidaknya memang harus melakukan pengumuman atau penetapan hasil pemilu 2024 di tanggal 20 Maret 2024 atau 35 hari paling lambat setelah pemilu ataupun pemungutan suara dilakukan di Indonesia, yakni tanggal 14 Februari 2024. Cindy. Baik, terima kasih Valentina Sitorus. Sekarang kita akan ke luar gedung KPU bersama Alva Rizky di sana. Alva, dari elemen mana saja yang mereka yang berunjuk rasa di depan gedung KPU dan apa yang mereka suarakan? Ya Cindy, kalau saya saat ini berada di posisi partisipan aksi yang kontra terhadap hasil pemilu tahun 2024. Tentu saja mereka adalah pendukung 01 maupun 03 yang juga kecewa mungkin terhadap pemerintahan dan juga berjalannya pemilu tahun 2024. Juga mereka yang kecewa terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Di belakang saya masa aksi, boleh permisi Mas? Masa aksi sedang memberikan suaranya terkait dengan kekecewaan terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dan kalau di seberang sana ini adalah masa aksi yang berasal dari mereka yang pro terhadap hasil pemilu tahun 2024. Mereka dipisahkan oleh barier tentu saja untuk menghindari potensi konflik yang terjadi antara masa aksi yang pro dan yang kontra terhadap hasil pemilu tahun 2024. Saat ini rapat pleno masih berlangsung, artinya aksi ini juga masih terus berlangsung karena para partisipan ini menunggu atau menantikan hasil pengumuman pemilu tahun 2024 yang akan segera diumumkan oleh KPU. Masih tersisa
2 provinsi. Tetapi pengamanan oleh polisi masih terus dilakukan di sini. Tadi dikerahkan sekitar 1.910 personil untuk mengamankan kondisi di sekitar kantor Komisi Pemilihan Umum. Dan juga rekayasa lalu lintas juga dilakukan di mana tempat saya berdiri ini adalah Jalan Imam Bonjol yang tutup total aksesnya untuk kemudian memberikan ruang bagi partisipan aksi melakukan aksinya pada sore hari ini. Begitu dengan para pengendara ini dialihkan menuju ke Jalan Hos Cokro Aminoto dan juga Jalan Sudirman sehingga tidak bisa mengakses Jalan Imam Bonjol ini. Tetapi aksi ini akan terus berlangsung diperkirakan sampai malam, sampai nanti hasil pengumuman pemilu tahun 2024 diumumkan oleh KPU. Cindy. Baik, terima kasih Alvania Rizky melaporkan langsung dari luar gedung KPU. Sebelumnya ada Valentina Sitorus dari dalam gedung KPU. Terima kasih rekan-rekan.